Ini adalah jet tempur F-47 NGID generasi ke-6. Jet tempur ini memiliki berat 300 juta pon, jarak tempuh yang jauh, dan sangat siluman. Jet ini merupakan hasil kecerdikan dan daya mematikan Amerika, menjadikannya jet tempur tercanggih di dunia. Namun, awalnya hampir dibatalkan dan tidak pernah terwujud. Baru-baru ini, Boeing secara resmi dipilih untuk membangun superjet Amerika berikutnya, yang diumumkan oleh Presiden Trump. Jet tempur siluman generasi ke-6 F-47 ini akan menggantikan F-22 Raptor yang legendaris. Hanya 186 unit F-22 yang dibangun, namun Angkatan Udara menginginkan hingga 250 unit NGAID. Era dominasi udara akan segera ditulis ulang. Pengembangan jet tempur NGAID diperkirakan akan memakan biaya sekitar 20 miliar dolar hanya untuk penelitian dan pengembangan. Sedangkan, biaya untuk membangun produk akhir diperkirakan sekitar 300 juta dolar per jet. Total biaya untuk 100 jet tempur diperkirakan mencapai 30 miliar dolar. Jika menghitung total biaya termasuk pengembangan, maka angkanya bisa mencapai 50 miliar dolar. Tentu saja, Angkatan Udara bisa menargetkan lebih dari 100 unit jet tempur, yang berarti lebih banyak miliaran yang harus dibelanjakan, sebanding dengan anggaran besar yang perlu dialokasikan. Kendati demikian, Angkatan Udara perlu memastikan bahwa mereka benar-benar membutuhkan jet tempur tersebut, terutama karena teknologi baru memungkinkan pendekatan lain untuk mendominasi udara. Kendaraan udara tak berawak, UAV, telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka relatif murah, sangat mematikan, tersedia dalam jumlah besar, dan siap untuk menyerang dalam waktu singkat. UAV telah menjadi faktor penentu dalam perang Rusia-Ukraina dan bahkan menarik perhatian Tiongkok, yang membangun seluruh pasukannya dengan teknologi ini. Pilihan lain yang mungkin adalah perubahan mentalitas dalam Angkatan Udara AS, dari kekuatan penyerang yang gesit menjadi kekuatan yang lebih mengandalkan jarak jauh, dengan meluncurkan amunisi dari jarak yang sangat jauh. B-21 Raider, pembom senilai 700 juta dolar yang paling canggih dalam sejarah, dapat memfasilitasi hal ini. Pembom ini dipersenjatai dengan senjata yang mampu menghancurkan target yang bahkan tidak dapat dilihat. Serangan jarak jauh akan menjadi lebih mudah dengan keberadaan teknologi semacam ini. Dengan semua ini, Angkatan Udara AS menunda program NGAID pada akhir 2024 untuk melakukan peninjauan mendalam. Jet tempur NGAID yang akan dibangun harus membuktikan dirinya layak dan mampu memenuhi kebutuhan. Simulasi perang yang ekstensif menunjukkan bahwa Angkatan Udara akan menghadapi risiko lebih besar dan lebih sulit mencapai tujuan utama tanpa pesawat tempur NGAID. Simulasi tersebut mengungkapkan perlunya terus menekan musuh di area depan, serta bahwa struktur kekuatan yang hanya berfokus pada kemampuan jarak jauh tidak dapat memenangkan pertempuran besar. AS tidak sendirian dalam mengejar senjata jarak jauh. Cina juga melakukan hal yang sama dengan kecepatan yang mungkin lebih cepat daripada AS. Karena itu, para jenderal Angkatan Udara AS telah mengambil keputusan dengan suara bulat bahwa pesawat tempur NGAID tidak hanya berguna, tetapi juga penting untuk dominasi udara Amerika di masa depan, terutama dalam menghadapi kemungkinan konflik tingkat tinggi dengan Cina. Kemampuan udara Cina berkembang dengan sangat cepat, sementara AS masih berdebat apakah akan melanjutkan pengembangan pesawat tempur NGAID atau tidak. Pada 26 Desember 2024, dua pesawat tempur generasi baru tanpa ekor dari Cina terlihat di langit. Pesawat ini tampak mengesankan dan kemungkinan besar akan segera siap untuk operasi. Mungkin yang paling penting, pesawat-pesawat ini muncul sebagai ancaman terbesar terhadap pesawat tempur NGAID. Munculnya dua pesawat tempur taktis tanpa ekor dari Cina mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, membuat banyak pihak, baik militer maupun sipil, berbicara tentang peran apa yang akan dipenuhi oleh pesawat-pesawat ini, meskipun tujuannya belum sepenuhnya jelas. Tetapi, Angkatan Udara AS sangat jelas bahwa mereka kemungkinan besar akan fokus pada superioritas udara untuk tetap bersaing dengan inisiatif pesawat tempur generasi berikutnya dari Tiongkok. Seperti Amerika Serikat, Tiongkok juga sedang membangun pesawat tempur generasi berikutnya yang bertujuan untuk memastikan superioritas udara atas pesaingnya. Dua pesawat tempur Tiongkok yang baru terlihat, satu di antaranya secara signifikan lebih besar dan berpotensi menjadi pesawat tempur generasi berikutnya yang berawak, sementara yang lebih kecil kemungkinan akan berfungsi sebagai loyal wingman, tak berawak untuk pesawat tempur NGAID.
Diperkirakan pesawat tempur NGAID akan terbang dikawal oleh setidaknya 2 loyal wingman per pesawat yang membentuk sebuah sistem kolaboratif. Tiongkok nampaknya sedang mengerjakan pesaing langsung bagi pesawat tempur NGAID, dan berikut adalah beberapa detail penting yang perlu diketahui. Badan pesawat yang kini dikenal dengan nama J-36, berdasarkan opini publik, memiliki konfigurasi sayap Delta Diamond yang dimodifikasi besar tanpa ekor, dengan ekstensi tepi depan yang menonjol, menyatu dengan bagian hidung dengan mulus. Desain ini tampak lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan pendahulunya, J-20, jet tempur generasi kelima. J-36 juga dirancang dengan bentuk siluman yang lebih efektif, menghilangkan fitur-fitur seperti ekor canard dan strakes, yang dapat memantulkan gelombang radar kembali ke sumbernya dan membocorkan keberadaan pesawat. Desain tanpa ekor juga meningkatkan efisiensi dan kinerja aerodinamis pesawat selama penerbangan, meskipun ada trade-off dalam hal kelincahan. Untuk mengatasi hal ini, bagian belakang pesawat dilengkapi dengan tidak kurang dari 15 permukaan kontrol tersegmentasi individual, yang memungkinkan pesawat untuk mempertahankan kendali penuh atas pergerakan yaw, pitch, roll, dan pengereman udara. Pesawat ini memiliki ruang senjata yang lebih panjang dan lebih dalam dibandingkan dengan J-20, memberikan kapasitas untuk berbagai jenis amunisi, dari yang kecil hingga yang sangat besar. Seperti pesawat tempur generasi terbaru lainnya, J-36 juga dirancang dengan ruang samping tambahan untuk persenjataan udara ke udara dan rak senjata putar opsional untuk mengarahkan titik destruktifnya dengan lebih tepat. Meskipun jumlah total amunisi yang dapat dibawa pesawat ini masih belum diketahui, kemungkinan besar pesawat ini akan mampu membawa puluhan ribu pound amunisi, cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Sensor pesawat ini diperkirakan memiliki kemampuan canggih, meskipun banyak fitur teknologinya masih spekulasi. Salah satu fitur yang jelas terlihat adalah 2 lubang antena besar di kedua sisi hidung pesawat, yang mirip dengan susunan radar udara yang tampak menyamping. Radar ini dipasangkan dengan susunan radar lainnya di bagian depan hidung pesawat, memberikan cakupan radar yang sangat luas dan memungkinkan pesawat untuk menjalankan berbagai tugas radar secara bersamaan. Susunan radar ini kemungkinan besar adalah radar pemindaian elektronik aktif, AESA, yang memungkinkan pelacakan multi-target yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan radar tradisional yang dipindai secara mekanis. Hal ini memberi pesawat kemampuan untuk mengumpulkan data yang lebih baik dan mendeteksi ancaman lebih awal. J-36 diperkirakan akan dilengkapi dengan 3 mesin yang memberikan kecepatan luar biasa. Meskipun tidak diketahui secara pasti berapa banyak dorongan yang dihasilkan setiap mesin, pesawat ini kemungkinan akan mampu memecahkan penghalang suara tanpa menggunakan afterburner, yang memungkinkan pesawat untuk melakukan supercruise pada kecepatan supersonik. Dengan kapasitas bahan bakar internal yang besar, pesawat ini dapat terbang subsonik saat menuju area target dan, jika diperlukan, melaju dengan kecepatan supersonik untuk mencapai target lebih cepat dan dengan kelincahan tinggi. Dengan kemampuan untuk terbang setinggi 50.000 kaki atau lebih, J-36 dapat mengoptimalkan penggunaannya pada ketinggian ini, yang saat ini didominasi oleh F-22 Raptor. Ketinggian ini memungkinkan pesawat untuk memanfaatkan akselerasi lebih besar saat terbang turun dan memanfaatkan jangkauan sensornya, memberikan titik pandang yang luas atas medan perang. Dengan demikian, pesawat ini dapat menghadirkan ancaman besar bagi berbagai elemen musuh, dari kombatan permukaan hingga pesawat pendukung dan pembom, serta target seperti pangkalan militer dan bahkan stasiun luar angkasa. Di sisi lain, NGAID, Next Generation Air Dominance, adalah keluarga sistem baru yang dirancang untuk memastikan superioritas udara AS di masa depan. Keluarga ini mencakup berbagai teknologi baru, mulai dari sensor, senjata, sistem propulsi, bahan komposit, sistem UAV, hingga jet tempur generasi ke-6 yang baru. Seluruh sistem NGAID berpusat pada jet tempur NGAID itu sendiri, yang diharapkan dapat memimpin dan memanfaatkan teknologi siluman inovatif, mirip dengan B-2 Spirit yang terkenal dengan kemampuan silumannya. NGAID akan memiliki desain segitiga yang memungkinkan muatan internal yang sepenuhnya tersembunyi, tanpa stabilisator vertikal, yang merupakan desain pertama dalam sejarah pesawat tempur. Desain ini mengandalkan kontrol aliran aktif, yang sebelumnya diterapkan pada B-2 Spirit, yang mengatur aliran udara di sekitar pesawat untuk menjaga kestabilannya, mirip dengan cara burung terbang. Jet tempur NGAID dirancang dengan arsitektur terbuka,
memungkinkan pesawat untuk terus beradaptasi dengan tantangan baru yang diperkenalkan oleh kemajuan militer lawan, seperti yang sedang dilakukan oleh Tiongkok. Dengan arsitektur terbuka ini, pesawat dapat dengan mudah diperbarui dengan teknologi baru seiring waktu, dan dapat diperbaiki dengan cepat di lapangan. Jet tempur NGID juga akan memiliki sensor yang sangat sensitif, yang dipasang pada kulit pintar yang terintegrasi ke dalam badan pesawat. Sensor ini akan mengumpulkan informasi secara real-time, yang dapat dibagikan dengan armada lainnya, memberikan konektivitas maksimal dalam medan perang. Pesawat tempur NGID akan dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal konvensional, bom, senjata laser energi terarah, dan bahkan rudal hipersonik. Senjata laser ini, yang memiliki keuntungan signifikan dibandingkan senjata konvensional, memiliki majalah tak terbatas, karena mereka dapat terus menembak selama masih terhubung dengan sumber daya. Selain itu, pesawat tempur NGID akan dikawal oleh UAV yang dapat berfungsi sebagai wingman, yang membawa senjata dan memberikan dukungan dalam misi, termasuk pengawasan, pengintaian, dan peperangan elektronik. Angkatan Udara AS berencana untuk menghabiskan lebih dari $6 miliar dalam 5 tahun ke depan untuk mengembangkan UAV ini, yang dikenal sebagai Collaborative Combat Aircraft, CCA. CCA ini akan dilengkapi dengan teknologi otonom, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin, memungkinkan mereka terbang bersama pesawat tempur berawak untuk mendukung berbagai misi. Setiap CCA diperkirakan akan menelan biaya antara $20 juta hingga $40 juta, dengan rencana untuk memproduksi setidaknya 1.000 unit yang akan mendukung sekitar 500 pesawat tempur berawak. Dengan teknologi yang sangat maju, pesawat tempur generasi ke-6 NGID akan membawa dominasi udara ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rencana Angkatan Udara AS adalah untuk mengembangkan sistem yang sangat terintegrasi di mana jet tempur, UAV, dan berbagai elemen militer lainnya bekerja sama dengan sangat erat. Sensor-sensor canggih yang terpasang pada pesawat ini memungkinkan untuk mengumpulkan data secara real-time, yang kemudian dapat dibagikan dengan pesawat tempur lain dalam armada, menjadikannya lebih terkoordinasi dalam pertempuran. Ini memberikan keunggulan besar di medan perang, di mana kemampuan untuk berbagi informasi secara langsung dan cepat dapat mengubah jalannya pertempuran. Pesawat NGID tidak hanya akan menggantikan F-22 Raptor, tetapi juga akan menjadi sistem yang lebih adaptif dan tangguh. Dengan desain yang dapat dengan mudah ditingkatkan atau diperbarui seiring berjalannya waktu, NGID akan dapat beroperasi di berbagai jenis medan pertempuran yang penuh tantangan. Ini adalah langkah besar menuju pesawat tempur yang benar-benar multifungsi, mampu menghadapi segala macam ancaman, dari pesawat musuh hingga ancaman yang lebih tak terduga seperti serangan rudal hypersonik. Sementara itu, Tiongkok terus mengembangkan pesawat tempur canggih mereka, dengan J-36 sebagai salah satu contoh terdepan dari ambisi mereka untuk mencapai superioritas udara. Pesawat ini diperkirakan akan menjadi saingan langsung bagi pesawat tempur generasi ke-6 dari AS, dengan desain yang sangat siluman dan kemampuan operasional yang sangat tinggi. Fitur-fitur seperti sayap delta yang dimodifikasi dan sensor canggih memberikan J-36 keunggulan tersendiri dalam hal deteksi dan penghindaran. Namun, seperti yang diketahui, setiap teknologi militer datang dengan keterbatasan, dan kemampuan J-36 untuk beroperasi dengan kelincahan tinggi masih harus dibuktikan di medan tempur yang nyata. Selain pengembangan pesawat tempur, penting untuk dicatat bahwa teknologi drone dan UAV juga semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. UAV ini, yang dikenal sebagai Loyal Wingman, dalam konsep NGID, akan memainkan peran penting dalam mendukung pesawat tempur berawak. UAV ini dapat membawa senjata, memberikan pengawasan intelijen, melakukan pengintaian, bahkan terlibat dalam peperangan elektronik. Keuntungan utama dari UAV adalah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesawat berawak, kemampuannya untuk melaksanakan misi berisiko tinggi, dan kemampuan untuk beroperasi dalam jumlah besar. Sebagai bagian dari perkembangan ini, Angkatan Udara AS juga berencana untuk memproduksi ribuan UAV yang akan mendampingi pesawat tempur generasi ke-6. Setiap UAV akan dilengkapi dengan teknologi terbaru, termasuk pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, yang memungkinkan mereka beroperasi secara otonom dan bekerja sama dengan pesawat berawak dalam pertempuran. Diperkirakan bahwa pengembangan UAV ini akan memakan biaya sekitar $6 miliar selama 5 tahun ke depan, dengan tujuan untuk memproduksi setidaknya 1.000 unit, yang akan mendukung 500 pesawat tempur berawak. Dengan semua inovasi ini,
Pesawat tempur generasi ke-6, baik dari Amerika Serikat maupun Tiongkok, tidak hanya akan mengubah cara peperangan udara dilakukan, tetapi juga akan mempengaruhi arah pertempuran global di masa depan. Meski begitu, terdapat tantangan besar dalam hal anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sistem-sistem canggih ini. Meskipun begitu, kedua negara besar ini jelas siap untuk berlomba dalam menguasai langit dan memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuatan militer di masa yang akan datang. Perlombaan antara AS dan Tiongkok dalam membangun pesawat tempur generasi ke-6 ini akan menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang menguasai langit di masa depan. Dengan teknologi yang semakin canggih, pertempuran udara di masa depan kemungkinan besar akan jauh berbeda dari yang kita kenal saat ini. Era baru peperangan udara yang didominasi oleh pesawat-pesawat tempur generasi ke-6, UAV canggih, dan senjata laser akan mengubah paradigma militer global.